lagi dengan saya Budi Prasetyo di Mitra 57 Viswan teman-teman. Masih di budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman. Tetap produktif dan selalu berusaha pantang menyerah. Salam satu media, merah merona menggoda. Oke, pada kesempatan video kali ini, lanjutan dari tips sukses budidaya cacing sutra tanpa lumpur teman-teman. Kita akan membahas bagaimana merawat sistem resirkulasi pada budidaya cacing sutra tanpa lumpur teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas detail sistem resirkulasi yang saya gunakan. Tadi ada pompa air, kemudian dirangkai dengan pipa yang arahnya adalah untuk mengalirkan air supaya ada sirkulasi ke setiap nampan teman-teman. Dimana saya menggunakan pipa yang tidak dilem supaya mudah dalam perawatan. Nah, ini contohnya bahwa sistem resirkulasi adalah perlu adanya perawatan, di mana pada usia budidaya sekitar 2 minggu atau secara siklus perawatan untuk sistem resirkulasi ini 2-3 minggu biasanya mulai lubang-lubang yang ada dalam pipa resirkulasi ini mulai ada yang tidak lancar karena lumpur yang menyumbat di sistem resirkulasi teman-teman. Ada yang masih mengalir, ada yang sudah mulai sedikit berkurang intensitas keluarnya air, sehingga ada beberapa nampan yang sirkulasinya agak kurang, dan ini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan cacing sutra teman-teman. Nah, kita akan membuat satu tayangan di mana nanti kita akan melakukan perawatan sistem resirkulasinya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk yang belum subscribe ini loh ya, untuk subscribe di video ini teman-teman. Jangan lupa juga like, share maupun komen ya teman-teman. Nah, setelah kita cabut sumber daya listriknya supaya pompanya tidak bekerja, kita akan coba mulai melakukan perawatan teman-teman. Ya, kita akan mulai melepas satu persatu rangkaian dari masing-masing bagian sistem resirkulasi, mulai dari pompa, kemudian karena pompa ini saya rangkai ke pipa itu menggunakan pipa fleksibel kita lepaskan, kemudian pipa yang vertikal, kemudian pipa sambungan yang ada di pompa ini juga kita lepaskan teman-teman. Ya, selanjutnya setelah dilepaskan dari pompa air ini sambungannya, kita akan mulai nanti juga melepas sistem resirkulasi yang lain, bagian-bagian yang lain teman-teman. Bagian pipa yang vertikal ini kita juga akan dengan mudah melepasnya karena memang tidak dilem ya teman-teman. Karena memang seperti saya sampaikan tadi bahwa sistem resirkulasi ini butuh perawatan. Walaupun tanpa lumpur, tetapi kotoran yang mengendap ini juga akan tertarik atau terbawa di sistem resirkulasi dan akan menyumbat di lubang-lubang sirkulasi ini teman-teman. Nah, di ujung juga kita akan dengan mudah melepasnya ya, karena tidak menggunakan lem pipa ya, kita akan melepasnya. Kemudian kita akan bersihkan setiap bagian daripada sistem resirkulasi ini teman-teman. Alat yang kita gunakan juga cukup sederhana. Setelah nantinya kita melepaskan semuanya seperti ini, jadi di tempat budidaya tidak ada lagi bagian-bagian yang masih terpasang dari sistem resirkulasi. Kita menggunakan sikat gigi bekas biasa teman-teman, dan kemudian selang fleksibel di mana ujungnya sudah saya pasang busa
supaya mempermudah nanti membersihkan bagian daripada pipa resirkulasi, teman-teman. Oke, kita akan mulai membersihkan bagian utama daripada sistem resirkulasi. Cukup sederhana, teman-teman. Kita bersihkan lumut, mungkin sisa-sisa daripada kotoran atau lumpur yang diakibatkan oleh ampas tahu yang terbawa di dasar bak penampungan. Seperti ini ya, teman-teman. Cukup sederhana. Teman-teman pastinya juga sudah cukup ahli dalam hal membersihkan bagian-bagian ini, teman-teman. Cuman di sini memang saya perlu menyampaikan juga bahwa perawatan ini intinya adalah perlu kita lakukan antara 2-3 minggu. Sistem resirkulasi ini perlu kita bersihkan supaya sirkulasi air di tempat budidaya bisa dengan lancar mensuplai oksigen di cacing sutra yang kita budidayakan, teman-teman. Ini bagian pipa fleksibel, konektor antara pompa dengan pipa yang ada di rak budidaya. Kita juga bersihkan menggunakan selang yang ujungnya kita berikan busa sedikit. Nah, kemudian setelah seperti itu kita bersihkan menggunakan air, dan pompa yang kita gunakan fungsinya adalah untuk mengucurkan air ke pipa tersebut. Kemudian untuk pipa yang kita gunakan, baik yang pipa vertikal maupun yang horizontal, sebenarnya pada prinsipnya sama, hanya berbeda panjangnya. Setelah kita bersihkan menggunakan selang fleksibel yang ujungnya menggunakan busa, selanjutnya kita juga mengalirkan air ke pipa tersebut untuk memastikan lumpur yang mengendap ini akan bisa keluar dan bersih seperti itu, teman. Yang selanjutnya adalah pipa yang berlubang yang digunakan di atas rak budidaya, teman-teman. Sama prosesnya, yaitu dengan memasukkan selang yang ujungnya ada busanya, kemudian kita juga alirkan air, teman-teman. Cukup sederhana, dan intinya adalah kita harus melakukan perawatan supaya sistem resirkulasi ini terus bisa continue, teman-teman. Nah, setelah bersih semuanya, dan ini tidak memakan waktu lama ya, teman-teman, ya sekitar 15 menit kita bisa lakukan proses seperti ini. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang cukup sederhana dan cukup mudah di sela-sela kesibukan. Makanya saya juga membuat videonya di malam hari, teman-teman, karena seperti halnya teman-teman juga pastinya punya kesibukan utama di siang hari, di mana budidaya ini bisa kita lakukan di sela-sela kegiatan atau kesibukan pekerjaan yang kita punyai di siang hari, teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah bersih, kita rangkai kembali dan kita lakukan uji setelah pembersihan, dan bisa teman-teman juga saksikan bersama di sana bahwa sirkulasinya semuanya menjadi lancar. Nah, teman-teman, pada budidaya cacing sutra ini, selain yang pertama adalah kita bisa menjaga sistem resirkulasinya, kemudian menjaga kualitas pakan, dan di tips yang pertama adalah bagaimana supaya tidak ada hama. Salah satunya adalah cacing darah yang kita bahas kemarin. Maka saya percaya teman-teman juga nantinya akan bisa melakukannya dan hasilnya akan sangat baik. Sementara seperti itu, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Kita akan bagi tips yang berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.